Kemudian Allah keluarkan darinya anak keturunan, faqala, kemudian Allah katakan khalaqtu haula'i lin-nar. Aku ciptakan dia untuk neraka. Ya, wa bi amali ahli nar ya'malun, dan mereka akan mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka ketika di dunia. Kita sedikit ulang ya pembahasan yang kemarin, ya, berkaitan tentang beriman kepada takdir yang sifatnya rinci dan macam-macam takdir. Yang kedua adalah macam-macam takdir. Kemarin kita sudah jelaskan, cuman ada yang kurang penjelasannya. Jadi takdir yang pertama, takdir azali, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, kemudian memerintahkan untuk menulis seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini dinamakan dengan takdir azali semuanya. Kemudian dari takdir al-azali ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan di antara hamba-hambanya siapa yang nantinya akan menjadi orang yang bahagia dan siapa di antara mereka yang akan menjadi orang yang sengsara di akhirat nanti. Ini berkaitan tentang takdir sa'adah wa syaqawah, ketetapan yang nantinya siapa yang akan bahagia dan siapa yang sengsara. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari makhluknya, dari hambanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari anak Adam, dari tulang sumsum mereka, tulang sulbiyah, diambil perjanjian dari anak keturunan mereka, dan Allah mempersaksikan mereka atas diri mereka, bukankah aku ini Rabbmu? Jadi Allah tanamkan tauhid di situ, mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum. Kemudian qalu bala syahidna, ya kami bersaksi, antaqulu, supaya nanti kalian tidak ada yang mengatakan pada hari kiamat sesungguhnya kami lari dari masalah ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat ini, Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis, innallaha khalaqa adama tsumma masaha dhahrahu biyaminihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam. Allah ciptakan anak Adam tersebut, kemudian Allah usap punggungnya dengan tangan kanannya. Ini harus kita imani ya. Kita Allahu alam, ya Allah mengusap punggungnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan darinya anak keturunan. Kemudian Allah katakan khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahli jannah ya'malun. Aku menciptakan mereka untuk hidup nantinya di surga, dan mereka nanti yang akan mengamalkan amalan surga, amalan penduduk surga ketika di dunia. Tsumma masaha ala dhahrihi fastakhraja minhu dzurriyyah. Kemudian aku mengusap punggungnya, kemudian Allah keluarkan darinya anak keturunan, faqala, kemudian Allah katakan khalaqtu haula'i lin-nar. Aku ciptakan dia untuk neraka, ya, wa bi amali ahli nar ya'malun, dan mereka akan mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka ketika di dunia. Kemudian sahabat mengatakan, seseorang, ya, tidak disebutkan namanya, ya Rasulullah, fa fimal amal.
Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan amalan? Buat apa beramal kalau semuanya sudah ditentukan? Maka Rasulullah SAW menjawab, Innallaha idza khalaqar rajula lil jannah ista'malahu bi'amali ahli jannah. Ini yang harus kita jadikan pelajaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan seseorang untuk nantinya hidup di surga, Allah jadikan dia beramal dengan amalan penduduk surga ketika di dunia. Allah mudahkan dia untuk mengamalkan amalan penduduk surga ketika di dunia. Ya. Ini yang harus kita lihat. Jadi kalau seseorang ketika di dunia suka bermaksiat, meninggalkan sholat, tapi kok rezekinya lancar, ini bukan berarti Allah cinta kepada dia. Ya. Orang yang datang ke masjid, ya, rajin sholat, rajin ibadah, ya, pas-pasan hidupnya misalnya, ya. Ini bukan berarti Allah benci dengan orang tersebut. Karena ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah diukur dari nilai kehidupan dunianya. Ya. Adapun orang misalnya seseorang yang taat, kemudian Allah lapangkan rezekinya, ini ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia bagi siapa yang Allah kehendaki maupun bagi orang yang Allah cintai, maupun Allah bagi siapa yang Allah tidak cintai. Dan Allah SWT tidak memberikan keimanan kecuali bagi siapa yang Allah cintai. Jadi siapa yang nantinya akan menjadi penghuni neraka, Allah mudahkan ketika di dunia untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Kemudian yang ketiga, takdir al-umri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan setetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian Allah bentuk, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalannya, bahagiakah dia maupun sengsarakah dia nanti. Di penetapannya adalah di takdir al-umri. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah takdir hauli. Takdir yang berupa penetapan per tahun. Jadi selama per tahun ini, apa saja peristiwa yang dia alami, apa yang terjadi, ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT selama 1 tahun. Kemudian takdir yaumi adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang takdir peristiwa yang akan terjadi setiap harinya. Ya, setiap hari dari pagi, siang, sore, peristiwa apa yang terjadi, dan semuanya tidak akan tertukar takdirnya. Berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, berapa banyak hamba Allah SWT, berapa banyak jumlah manusia di muka bumi ini, tidak pernah terjadi kesalahan, ya, nggak pernah keliru. Hal ini menunjukkan apa? Kamal ilmillahi azza wa jalla, sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa menandinginya dari segala sisi, hal ini menambah keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berhak memberikan hukuman bagi siapa yang melakukan kesyirikan dengan kekekalan di api neraka, karena orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hakikat dirinya, sempurna dari segala sisi, dari segala kekurangan. Allah tidak ada kekurangan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok dia melakukan kesyirikan, maka pantaslah Allah SWT memberikan hukuman dengan kekekalan di api neraka.